Kalau tahapan pemilihan bahan konin lomba itu ada 3 tahap. Yang pertama pemilihan bahan, kedua setting betina, ketiga mulai terjun ke lapangan. Ya. Nah, kalau misalnya udah dipasangin terus dia udah mulai kelihatan siap lombanya itu, terus settingan untuk lombanya itu gimana? Nah, untuk settingan lombanya kita lihat dari waktu kita pencabutan untulan. Waktu kita setting betina awal itu, misalnya kita cabut betinanya itu, kita tunggu, kita gantung di teras berapa menit dia bunyi, apa berapa jam dia mau ngangkat bunyi, itu untuk diterapin ke gantangan. Kalau perawatannya gimana? Kalau perawatannya harian tetap sama, seperti settingan hariannya. Nah, untuk di lapangan, misal lomba hari Minggu, malam Sabtunya biasanya kalau saya pribadi saya kasih asupan nutrisi tambahan seperti krotoknya ditambah, manisannya ditambah. Dari awal mula cuma SKM, saya kasih air gula. Gunanya air gula itu apa? Untuk meningkatkan birahinya, karena birahi yang di awal sudah stabil, kita naikkan sedikit untuk agar dia mau tampil di lapangan. Itu berapa banyak air gulanya? Kalau air gulanya biasanya 1 sendok dicepuk kecil, dibedain sama cepuk SKM-nya, disendiriin pakai cepuk sendiri. Di malam Sabtunya itu usahakan biarin dia bangun dulu lah. Kalau biasanya kita kerodong malam tuh, kita buka kerodongnya, kita kasih air gulanya, biarin dia minum. Kalau sudah minum 2 atau 4 kali, baru kita kerodong lagi. Untuk mandi jemurnya gimana? Untuk mandi jemurnya kita di lapangan langsung. Oh, di lapangan. Langsung di lapangan. Kalau untuk jemur sama mandinya kita kontrol di lapangan. Nah, kalau misalnya udah di lapangan tuh, sampai lapangan tuh biasanya prosesnya gimana sih sebelum naik ke gantangannya? Nah, untuk proses di gantangannya kita ombyok nih sama pasangan-pasangan konin lain. Ada misalnya ada kawan, kita satuin di situ, kita ombyok biar untuk meredam birahinya juga, fungsinya sama pengenalan lawan lah, pengenalan lawan di situ. Jadi kita ombyok, kita lihat kondisi koninnya, misalnya dia entah ngadu, biasanya yang keluarga ya ngobraknya, nah baru kita terapin mandinya. Nah, kalau misalnya si konin tadi udah di koloni tuh sama yang 4 teman-teman lain tuh, Ya, habis itu dimandiin nggak, Mas? ya kalau waktu di koloni sama konin-koninnya lain, biasanya konin itu ada yang mandi sendiri, ada yang mandi semprot. Nah, di situ kuncinya kita memahamin karakter si koninnya. Kita yang pegang, jadi kita yang tahu sendiri lah
Sebenarnya konin itu birainya tinggi, sedang, atau rendah. Misalnya birainya tinggi, boleh kita main semprot embun untuk memancing konin itu mandi. Nah, setelah konin itu mandi, kita jemur. Paling jemur itu 10 menit lah sampai bulu itu kering kira-kira. Baru kita satuin lagi sama koloninya. Nah, kalau udah disatuin, itu posisi masih sama pasangannya apa gimana? Nah, posisi masih tetap sama pasangannya. Biasanya kalau sebelum naiknya itu gimana? Dicabut berapa sebelum itu berapa sesi gitu? Kalau untuk naik konin ke gantangan, misal jadwal konin itu ketiga nih biasanya. Yang pertama misal kelas lobet, kedua murai, 3 konin. Nah, di kelas murai itulah kita biasanya cabut satu sesi sebelum konin itu naik. Kita bersihin taplaknya, kita cabut cepuk mandinya, cepuk pakan minumnya. Biasanya ada juga yang naik tetap pakai cepuk minum untuk menghindari konin itu kelaparan apa haus, biasanya tetap sediain di dalam. Nah, pencabutannya itu satu sesi. Di kelas murai itu kita cabut, kita pisahin dari koloninya biar dia bunyi-bunyi biasalah seperti kayak konin-konin gacor itu.